Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan solehah level 4 yang paling sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar kembali. Oke, baik teman-teman, hari kita akan melanjutkan pembelajaran masih dalam materi FPB KPK. Namun sebelum ini Pak Akhir punya tebakan ya. Tebakannya itu apa? Tebakannya adalah buah apa yang bisa memuat banyak barang? Apa? Tebakannya buah apa yang bisa memuat banyak barang? Oke, nanti teman-teman jika ingin menjawab isi di dalam komentar berikut ya. Oke? Ya, baik. Sebelum belajar, seperti biasa kita mulai dengan berdoa ya, teman-teman ya. Oke, angkat kedua tangannya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik teman-teman, sebelumnya pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang apa? Tentang faktor bilangan. Ada yang masih ingat apa itu faktor bilangan? Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut ya. Apa? Semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, kali ini kita akan belajar ke tahap berikutnya dari tahapan faktor sampai FPB, yaitu faktor persekutuan. Gampang loh faktor persekutuan itu. Nah, apa sih faktor persekutuan? Kita harus pahami terlebih dahulu ya teman-teman. Faktor persekutuan dari dua atau lebih bilangan. Nah, di sini ada kalimat dari dua atau lebih bilangan. Jadi membedakan faktor persekutuan dengan faktor bilangan. Kalau faktor bilangan itu kita hanya mencari satu bilangan, tapi kalau faktor persekutuan itu dua bilangan. Nah, dan selanjutnya adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Atau sederhananya kayak gini. Ya, kita mencari faktor bilangan dari dua bilangan. Misalkan kita mencari faktor dari angka 5 dan angka 10. Nah, terus kemudian kita mencari bilangan yang sama. Nah, bilangan yang sama itu disebut sebagai faktor persekutuan. Nah, biar kita coba langsung aja latihan ya. Nah, di sini ada sebuah sebuah masalah. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah ini menggunakan faktor persekutuan. Seperti apa? Seperti ini ya. Ayah memiliki 6 jeruk dan 8 apel. Jeruk dan apel tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong. Setiap kantong berisi jeruk dan apel masing-masing sama banyak. Berapa kemungkinan banyak jumlah kantong yang dibutuhkan ayah? Dari soal cerita ini, pertama kita dapat memahaminya. Pertama, ayah memiliki 6 jeruk dan 8 apel. Nah, ya, di kalimat pertama. Kalimat kedua, jeruk dan apel akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong, dimasukkan dalam kantong. Setiap kantong berisi jeruk dan apel masing-masing sama banyak. Jadi jumlahnya kantongnya itu sama banyak isinya ya, isi jeruknya maupun apelnya. Pertanyaannya adalah berapa kemungkinan. Berarti kalau berapa kemungkinan berarti jawabannya bukan hanya satu, tapi bisa lebih dari satu. Bisa ada jawabannya 2, 3, 4, dan seterusnya. Berapa kemungkinan banyak jumlah kantong yang dibutuhkan. Nah, mungkin kalau kita hanya membaca ini, kita akan bingung. Nih, jawabannya, cara jawabnya gimana ya? Nah, sebenarnya cara menjawab soal ini gampang banget, teman-teman. Yaitu cara menjawabnya menggunakan faktor persekutuan. Jadi, menggunakan faktor persekutuan, kita bisa membantu ayah ya untuk memberikan beberapa kemungkinan
jumlah kantong yang dibutuhkan oleh ayah. Caranya bagaimana? Menggunakan faktor persekutuan. Seperti ini ya caranya. Oke. Kita mulai dari sini. Ayah memiliki 6 jeruk dan 8 apel. Berarti bilangan yang kita cari adalah faktoran dari angka 8 dan angka 6. Misalkan, tentukan faktor persekutuan dari 6 dan 8. Karena tadi ya ada 6 jeruk dan 8 apel. Nah, kita buat dulu kotaknya seperti ini. Nah, kita isi ya teman-teman ya. Faktor dari bilangan 6, pertama ya, kita tulis dulu angka 1 di sini. Pasti, kenapa? Karena bilangan 1 ya, atau angka 1 itu adalah faktor semua bilangan. Nah, maka 1. Otomatis 1 kali berapa nih hasilnya 6? Pasti dikali 6. Ya. Selanjutnya, kita lihat 6 itu bilangan genap apa ganjil? Betul, genap. Kalau genap otomatis bisa dibagi 2. Nah, berarti 6 dibagi 2 itu berapa? Atau 2 kali berapa ya yang hasilnya 6? Kali 3. Nah, nanti teman-teman kan ada yang nulis juga kadang di sini ya. 6 terus ini dikali 1, habis ini 3 dikali 2, ada yang seperti itu juga ya. Kayak perhatiin kemarin. Itu boleh nggak? Boleh aja, tapi takutnya kalau kebanyakan ini nanti malah kepanjangan, apalagi kalau jumlah faktor bilangannya itu ya bisa sampai 8 atau 10, otomatis bisa panjang banget. Nanti teman-teman malah takutnya ada kesalahan angka atau bilangan, jadi lebih baik seperti ini ya. Cukup seperti ini saja. Berikutnya 8. Berarti kita nulis berapa lagi di sini? Pertama 1 dulu. Berarti 8 dibagi 1 berapa, atau 1 kali berapa yang hasilnya 8. Otomatis 8. Berikutnya 8 bilangan genap apa ganjil? Genap. Nah, otomatis bisa menggunakan perkalian 2. Atau 8-nya bisa dibagi 2. Berapa? 8 bagi 2? 4. Nah, maka 2 kali 4 hasilnya 8. Ya. Nah, ini adalah faktor persekutuan dari 6 dan faktor bilangan 6 dan faktor bilangan 8. Nah, kita mencari faktor persekutuannya. Nah, setelah itu kita bisa tulis seperti ini teman-teman, biar lebih rapi. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Ya, 1, 2, 3, 6. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Nah, tadi kuncinya adalah kita mencari bilangan yang sama atau nilainya sama, yang angkanya sama. Nah, di sini dari faktor 6 dan 8 yang sama angka berapa saja? Angka 1 dan angka 2. Nah, di sini ada angka 3 tapi di faktor 8 enggak ada. Ya, di faktor 8 ada 4, tapi di faktor 6 tidak ada 4. Maka 3 dan 4 ini tidak termasuk. Maka yang termasuk adalah 1 dan 2. Sehingga faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah 1 dan 2. Gampang bukan? Gampang ya. Seperti yang Pak Isid bilang bahwa faktor persekutuan itu sangat mudah. Oke. Biar lebih mudah lagi, kita coba latihan lagi ya. Nah, berikutnya Pak Isid punya contoh soal. Nah, kita menentukan faktor persekutuan dari bilangan 10 dan 20. Kira-kira angka berapa saja sih? Yuk kita isi dulu. Nah, di sini ada 10. Nah, pertama kita angka berapa dulu? Angka 1. Berikutnya pasti 10 ya. Karena 1 kali berapapun itu hasilnya 10 dibagi 1 itu pasti 10. Nah, berikutnya ini 0 belakangnya. Nah, 0 itu ya, yang belakangnya 0 itu termasuk kelipatan 5 ya, dan juga bisa dibagi 2. Otomatis kita bagi 2 dulu aja ya. 10 dibagi 2 atau 2 kali berapa yang hasilnya 10? Berapa? 5. Oke. Siap ya. Ada lagi enggak? Udah cukup ya. Nah, berarti selanjutnya yang faktor bilangan dari 20. Pertama, tulis angka 1 dulu. 1, otomatis di sini 20. Nah, selanjutnya tulis angka 0 itu termasuk yang angka yang belakangnya 0 adalah angka dari bilangan genap. Berarti bisa dibagi 2 atau 2 kali berapa yang hasilnya 10. Kali berapa? Kali 10. Nah, selanjutnya lagi, nah angka yang belakangnya 0
dan 5 itu otomatis bisa dibagi 5. Maka sini tulis angka 5. Nah, berarti 5 kali berapa yang hasilnya 20 apa 20 dibagi 5 berapa? 5 dikali 4. Nah, 5 kali 4 hasilnya 20. Nah, ini adalah faktor bilangan dari 10 dan 20. Tinggal kita mencari faktor persekutuannya. Nah, kita tulis ulang seperti ini biar lebih rapi ya teman-teman ya. Nah, dari sini kita sudah melihat faktor persekutuan dari bilangan 10 dan 20 adalah yang sama angkanya, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Nih, dari faktor 10 ada angka 1, angka 2, angka 5, angka 10. Di faktor 20 juga satunya ada, 2-nya ada, 5-nya ada, 10-nya ada. Maka angka tadi 1, 2, 5, dan 10 adalah faktor persekutuan dari bilangan 10 dan 20. Sangat mudah ya teman-teman ya. Masya Allah, belajar mudah, belajar gampang, belajar matematika. Oke, latihan berikutnya. Tentukan faktor persekutuan dari bilangan 15 dan 25. Nah, nanti teman-teman jangan lupa bikin tabel atau kotak seperti ini ya. Nah, terus kita tulis dulu, mau ganti pakai warna apa ya? Warna ini, warna hijau tua. Oke, pertama tulis angka 1 dulu. Nah, 1. Otomatis di sini karena di sini angka 15, di sini otomatis 15. Oke. Terus dari Pak Yesid punya tips jika bilangan yang belakangnya 5 atau 0 itu otomatis bisa dibagi 5. Nah, berarti kita tulis 5 ya. Tapi kalau yang udah hafal perkalian pasti dia akan tahu ya. Ini dikali berapa. Yang hasilnya 15. Nah, berarti 15 bagi 5 atau 5 kali berapa yang hasilnya 15. 5 kali berapa? Kali 3. Oke. Sip ya. Selanjutnya yang faktor dari 25. Tulis angka 1 dulu. Selanjutnya angka 25. Oke, karena ini belakangnya 5, otomatis bisa dibagi 5 atau termasuk dalam perkalian 5. Berarti 5 kali berapa yang hasilnya 25? 5 kali 5. Nah, dari sisi semuanya ya. Jadi kita tinggal lanjut. Nah, kita tulis ulang lagi di bawah biar lebih rapi. Nah, ini dia. Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 11. Faktor dari 25 adalah 1, 5, dan 25. Mana ada nanyain, Pak Yesid, kalau nih angkanya ada 2 nih, tulis semuanya nggak 5, 5? Ah, tidak perlu, cukup 1 saja. Cukup 1 saja 5-nya. Jadi nggak perlu 1,55,25. Ah, nggak perlu ya. Cukup 1 aja. Oke, jadi sini kita bisa melihat, jadi faktor persekutuan dari 15 dan 25 adalah 1 dan 5. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, dalam menentukan faktor persekutuan. Sangat mudah ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Yaitu selanjutnya kita akan belajar. Nah, ini kita akan mengerjakan namanya soal cerita. Oke, sangat mudah kok soal ceritanya ini. Oke, Pak Isid bacakan ya soal ceritanya. Terdapat 8 permen dan 12 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong. Setiap kantong berisi permen dan coklat masing-masing sama banyak. Tuliskan kemungkinan banyak kantong yang diperlukan. Jadi, jika ada soal seperti ini, maksudnya ini ada permen, ada 8 permen dan 12 coklat. Terus akan dibungkus ya atau dimasukkan ke dalam kantong. Nah, setiap kantong itu jumlah permen dan coklat itu sama banyak ya. Maksudnya jika permennya isi 3, dibungkus pertama, bungkus berikutnya juga sama. Jika coklatnya isi di satu bungkus itu isinya 7, di bungkus berikutnya juga 7 gitu. Nah, terus kita suruh menuliskan berapa banyak kemungkinan banyak kantong yang diperlukan. Ini cara menjawabnya sudah dicontohkan di kayak
awal tadi ya teman-teman ya, kita menggunakan namanya faktor persekutuan untuk menentukan kemungkinan banyak kantong yang diperlukan. Apa? Kemungkinan banyak kantong yang diperlukan. Nah, pasti sudah membuat tabel. Pertama 8. Pertama kita tulis angka berapa? 1. Terus ini 8. Berikutnya 8 bilangan genap atau ganjil genap. Berarti otomatis bisa dibagi 2 atau termasuk dalam perkalian 2. 2 kali berapa hasilnya? 8 kali 4. Oke, apakah ada lagi? Enggak ya. Kenapa? Kalau 3 itu dikali 2, 6, dikali 3, 9. Jadi sudah cukup ya. Selanjutnya 12. Pertama tulis angka 1. Selanjutnya tulis angka di sini 12. Selanjutnya ini 12, belakangnya 2. Otomatis bilangan genap, maka bisa dibagi 2. Selanjutnya 2 kali berapa yang hasilnya 16? Nah, kali 6. Pintar. Selanjutnya 3 bisa enggak? 12 masuk nggak dalam perkalian 3? Masuk ya. Nah, ini teman-teman yang sudah menghafalkan perkalian 1 sampai 5 nih pasti akan sangat terbantu ya dengan menghafalkan perkalian untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Maka di sini angka berapa? 4, betul. Karena 3 dikali 4 hasilnya 12. Oke? Selesai ya, sangat mudah. Nah, tinggal kita menentukan nih angka atau bilangan yang sama dari faktor 8 dan faktor 12. Nah, yang sama berapa? Tawan di sini ya, faktor 8, 1, 2, 4, 8. Faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sehingga kemungkinan banyak kantong yang diperlukan adalah 1, 2, 4. Nah, jadi jawabannya adalah 1, 2, 4. Maka 1 kantong, 2 kantong, 4 kantong adalah kemungkinan banyak kantong yang diperlukan untuk membungkus permen dan coklat. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau ada soal seperti ini, teman-teman boleh menjawab sama seperti dengan Pak Yazid ya. Cara-caranya, urut-urutannya biar lebih rapi. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasa teman-teman masih ada yang kurang paham, teman-teman boleh mengulang lagi video ini ya, sampai teman-teman bisa benar-benar paham. Dan jika ada yang kurang paham, boleh menghubungi Pak Yazid. Dan Pak Yazid ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti program apa namanya? Program hafalan perkalian. Nah, insya Allah ya, manfaat dari program hafalan perkalian itu bukan untuk Pak Yazid sendiri, tapi untuk teman-teman. Nah, kalau pengen lihat banyak teman-teman yang masih kesulitan dalam menghitung perkalian, apalagi pembagian ya. Dan ada pun yang sudah dapat sertifikat tapi lupa. Nah, maka dari itu program ini semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal-soal, apalagi sekarang kita sedang belajar FPB, nanti ada belajar KPK juga. Nah, itu sangat-sangat membantu dalam berhitung. Oke, demikian pelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Upin Ipin belum pergi sekolah, maafin kalau ada salah. Kita tutup dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.